reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia mulai berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan..." Amin. Ya. Nah, ini kan sudah berulang kali kita baca, kita pasti sudah sering mendengar. Tetapi saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, itu selalu ada rahasia baru. Amin. Nah, di sini kalau namanya murid-murid Yesus, para rasul ya, itu sudah pasti orang-orang yang beriman. Seharusnya orang yang beriman. Tetapi ketika menghadapi badai, menghadapi ombak yang sangat besar, ya, padahal mereka ini berserta dengan Yesus. Ya, naik perahu ini tidak sendirian, mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, tetapi ketika angin badai, Tuhan Yesus tidur di buritan dan kapal ini, perahu ini sudah penuh dengan air. Nah, mereka mulai ketakutan dan berkata kepada Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Ya. Nah, ini. Jadi seringkali kita akan sering mengalami seperti ini. Kita ini beserta dengan Tuhan, tetapi ketika ada badai kita masih sering ketakutan. Ya, sering mengalami ketakutan ini. Nah ini jadi Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Padahal dia beserta dengan Yesus. Nah, setelah dia bangun, dia menghardik air. Jadi inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Enggak seperti kita kalau ada anaknya kesandung itu, bukan cepat ditolong, tapi bodoh ya, sudah dibilang, akhirnya jatuh juga kan. Ya, itu kalau kita manusia. Tetapi kalau Tuhan, ini angin badai diredakan dulu, dibilang tenang, diamlah, ya kan? Tetapi setelah selesai semuanya, baru Tuhan katakan, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut?" Artinya ini, aku beserta dengan kalian, kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Ya kan? Nah, padahal Tuhan itu mengajak kemana? Coba kita lihat ayatnya. Apakah Tuhan mengajak, ayo kita tenggelam? Enggak kan? Nah, ayat 35-nya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa? Marilah kita bertolak kemana? Ke seberang. Kalau Tuhan yang ngajak, kira-kira bisa sampai enggak? Kalau Tuhan yang ngajak, ayo kita ke seberang, pasti sampai. Amin. Pasti sampai. Kecuali ayo kita naik perahu, mudah-mudahan kita sampai ke seberang. Kalau Tuhan katakan mudah-mudahan, bisa saja kita enggak nyampe. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, marilah kita bertolak ke seberang, Tuhan yang mengajak, ayo kita ke seberang. Kalau Tuhan yang sudah berkata seperti ini, orang bilang kun fayakun, ya kan? Kalau Tuhan sudah bilang terjadi, maka terjadilah, ya kan? Firman-Nya itu iya dan amin. Nah, jadi marilah kita ke seberang. Tetapi ketika angin badai datang, angin mulai kencang, terus ombaknya mulai tinggi. Nah, air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Ternyata mereka masih ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Ya, jadi ini yang terjadi. Seringkali kita alami ini. Kayaknya kita ini sudah beserta dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, kenapa kita masih ketakutan? Gitu ya. Kita masih terpengaruh oleh suasana. Padahal seharusnya seperti yang Yesus contohkan,
namanya orang percaya, ya orang beriman, itu yang Yesus contohkan. Apa yang dilakukan Yesus? Tidur di buritan dengan tenang, dengan santai. Yang lain teriak-teriak, "Guru, kita mau mati," ya kan? Kita mau binasa. Tetapi Yesus masih tetap tidur di situ. Ya. Ini membuktikan kalau orang yang percaya, orang yang beriman itu selalu ada dalam ketenangan. Amin. Enggak gampang panik. Ya kan, enggak gampang panik. Ini satu kali kami pernah di pasar ini pasar pegunungan itu. Nah, naik angkot yang sudah umurnya tua-tua. Nah, terus tiba-tiba mobilnya mogok. Mobil angkot ini mogok. Terus kami masih banyak penumpang di situ. Tiba-tiba dari dalam mobil ini keluar asap gitu. Cus, langsung keluar. Langsung panik semua. Kebakar. Langsung lari semua. Saling bertabrak-tabrakan. Ya. Nah, kenapa kok bisa ketakutan? Karena kita semua nggak kenal tentang mesin mobil. Jadi ketika ada asap langsung ngomongnya kebakar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi ini, jadi karena mesin terlalu panas, air radiator ini kan muncrat. Nah, air radiator ini kalau kena mesin, besinya kalau sudah panas kena air itu timbul asap. Jadi itu nggak bahaya sebenarnya. Tetapi karena kita lihatnya ini mobil penuh asap di dalam, artinya sedikit lagi meledak, kebakar. Nah, jadi lihat dulu kenyataannya, kebenarannya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita belajar untuk punya iman. Nah, orang yang punya iman, salah satu tandanya adalah bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Amin. Bisa tenang, gitu ya. Nah, jadi kita belajar iman yang dari Yesus. Nah, sekarang gini, kita baca di Markus 9. Ya, ini masih Markus lagi. Pasal 9 ayatnya yang ke-23. Ayat 23, pasal ayatnya 20 dulu lah, mulai dari 20. Markus 9 ayat 20 sampai ke 23, coba kita baca ya. Oke, saya bacakan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat," ini pertanyaan, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, makanya firman Tuhan selalu berkata kepada seorang ibu dari Yunani, orang Sirofenisia yang anaknya mengalami sakit dan kerasukan setan, yang datang kepada Yesus. Dan karena iman dari ibu ini, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, besar imanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu." Ya kan? Imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, tetapi yang terjadi kepada orang ini, coba ayat 25, ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Ini pernyataan yang aneh gitu ya. Pernyataan yang kadang-kadang kita pikir aneh. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita lihat dari khotbah-khotbah banyak hamba Tuhan, kalau biar memiliki iman itu kan sepertinya ada cara-caranya, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada triknya, ada teorinya, ya kan? Nah, tetapi di sini kita belajar, ternyata kalau kita yang tidak percaya, nah terus bagaimana kalau kita ini imannya masih kurang, masih kurang. Nah, kita lihat saja dari murid-murid Tuhan Yesus yang tiap hari bersama-sama sudah ngerti mujizatnya, orang mati saja bisa dibangkitkan, tetapi baru menghadapi angin badai sudah ketakutan, ya kan? Nah, artinya imannya belum begitu penuh, makanya Tuhan memarahi murid-muridnya ini. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu masih takut? Ya. Nah ini. Nah, kepada orang ini yang punya anak yang sedang mengalami ayan ini, penyakit ayan karena terguling-guling terus mulutnya berbusa, ini orang ayan. Nah, dikatakan seperti ini, ayah anak ini ngomongnya, jika engkau dapat lakukan sesuatu, tolonglah anakku. Makanya Tuhan Yesus kaget, jika engkau dapat, ini kan berarti kurang percaya. Kalau yang lain kan seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia berkata seperti ini, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, orang ini beda lagi pernyataannya. Jika engkau dapat, tolonglah aku, lakukan sesuatu. Makanya Tuhan Yesus kaget dengan pernyataan ini. Jika engkau dapat, katamu, ya kan? Jika engkau dapat. Jadi kamu ini percaya enggak? Percaya enggak? Nah, makanya dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu teguran untuk dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, ini seringkali yang kita alami ketika kita mengalami badai masalah, terus kita berdoa kok belum ada jawaban. Ini seringkali seperti Bapak ini mewakili hati kita, ya, mewakili kita. Jika engkau dapat, Tuhan, lakukan sesuatu. Padahal Tuhan itu ya pasti sanggup. Amin. Bahkan sampai ada lagunya, Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan itu pasti sanggup. Nah, tetapi pernyataan orang ini, jika engkau dapat lakukan sesuatu, tolonglah aku. Ketika Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, akhirnya baru dia berteriak seperti ini. Dia berteriak, sekarang aku percaya, ayat yang 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, kalau dia sendiri kurang beriman, terus yang melakukan siapa? Padahal dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini yang mengerjakan adalah iman dari orang itu, ya kan? Iman dari orang itu yang mengerjakan sehingga kuasa Tuhan itu keluar, ya, kuasa Tuhan bekerja itu dengan iman. Nah, sekarang yang orang ini, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, imanku belum sepenuh yang engkau harapkan, maka iman yang dari Yesus yang akan bekerja di dalam kita. Amin. Iman yang dari Yesus. Jadi tidak banyak teori lagi. Nah, caranya gimana? Ya, walaupun kita sebenarnya masih ragu-ragu, masih kurang percaya, tetapi serahkan, tetap kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tetap serahkan kepada Tuhan. Jadi
mujizatnya, kuasanya akan terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang mbah-mbah yang mantan dukun yang mengalami lumpuh. Ini sudah beberapa tahun sakitnya dan tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Sebenarnya dalam hati saya ini jujur, saya kurang percaya kalau saya mendoakan terus bisa sembuh itu. Jujur saya kurang percaya. Karena apa? Orang tetangga saja ngomongnya, mas paling sebentar lagi dibungkus orang itu. Artinya sebentar lagi mati. Tetapi saya bilang, ya kalaupun mati atau hidup itu kehendak Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya akan sampaikan kebenaran. Kalaupun mati sudah dengar firman Tuhan, dia percaya matinya masuk surga. Itu saja ada. Tapi kalau dia sembuh, nah itu yang kita minta. Akhirnya ketika kami berdoa kepada orang lumpuh ini, sebelum kami berdoa saya tanya, gimana mbak? Mau sembuh? Oh ya mas, saya mau katanya. Saya masih remaja, jadi panggilannya masih emas, ya kan? Sekarang udah opung sekarang. Nah, jadi mas, tolong saya katanya. Jampi saya. Wah, saya bukan dukun, saya bilang. Jampi saya. Saya ini hamba Tuhan. Saya bilang, saya akan berdoa. Nah, terus orang ini sampai ngomong, apapun syaratnya, saya mau katanya. Apapun syaratnya. Benar mbah, syaratnya apa saja mau? Oh ya, saya mau. Syaratnya saya nggak minta kambing atau nggak minta ayam hitam mulus, putih mulus. Enggak mbah, saya bukan dukun. Syaratnya cuma hati mbah ini percaya kepada Yesus. Saya nggak peduli agamanya apa. Yang penting percaya. Nah, waktu itu kami berdoa, saya diajak. Yang ngajak saya ini adiknya Bapak Gembala kami yang di Salatiga. Terus ketika kami berdoa, urapan Tuhan turun atas orang ini. Dan biasanya kalau saya mendoakan orang sakit ini saya tes. Kalau yang lumpuh saya ajak, ayo bangun gitu. Ini enggak, karena saya sendiri kurang yakin. Nah, terus akhirnya paginya baru saya dapat berita dari adik gembala ini. Mas, orang kemarin sudah bisa jalan. Saya sendiri agak kaget, kok bisa? Kok bisa? Saya sendiri kurang yakin. Nah, terus iman siapa yang bekerja? Ya kan? Iman dari mana yang bekerja? Nah ini, kita percaya iman yang dari Yesus, anugerah yang dari Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi kalau kita ini ya kita lihat saja, kita penginjilan, saya menginjili berapa orang saja. Yang sudah disembuhkan oleh Tuhan berapa orang saja. Tetapi yang berhasil percaya sedikit sekali. Kenapa? Karena iman itu anugerah dari Tuhan. Amin. Kalau tiba-tiba hati kita itu tiba-tiba percaya, itu artinya ada anugerah yang Tuhan turunkan. Nah, kalau saat ini jemaat masih ada yang kok masih ragu ya, masih kurang percaya. Nah, belum dapat hidayah ya. Kalau sudah dapat hidayah itu langsung yakin, oh, yes, amin, amin. Responnya kelihatan ya kan, amin. Nah, jadi ada anugerah yang dari Tuhan yang membuat orang itu tiba-tiba percaya, tiba-tiba yakin. Nah, mbah ini juga ternyata ketika saya berbicara, ini tanpa sadar, ini transfer, ada roh yang mengalir ke dia dan membuat hatinya itu percaya penuh. Sehingga setelah didoakan, besoknya itu langsung bisa jalan, bisa kemana-mana, ya kan? Nah, jadi teman saya ini bisa tahu karena orangnya sudah jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Nah ini iman yang dari Yesus. Nah bagaimana caranya? Ini coba kita baca di 1 Korintus 12 ayat 9. Ini enggak usah dibuka, saya akan bacakan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya.
Jadi dengan kuasa Roh Kudus ini memberikan iman, memberikan hati yang percaya. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita masih kurang yakin, kita punya iman tetapi belum penuh, minta Roh Kudus supaya Roh Kudus ini membuat kita yakin, membuat kita percaya 100% bahwa apa yang kita hadapi bisa selesai. Amin. Nah ini ya, jadi iman kepada Yesus. Nah, terus kenapa kita ini masih ragu-ragu, masih bimbang dan gampang sekali dilemahkan ya, iman kita nggak bisa teguh. Nah ini, kalau ini perlu kita baca Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Oke, cuma bolak-balik aja ayatnya. Markus Lukas saja ya. Oke, Lukas 24 ayat 25. Sudah ketemu semua? Kalau ini harus kita baca. Ya, ini kenanya bukan cuma ke jemaat, gembala juga bisa kena ini ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sudah, satu ayat saja ya kan. Apa katanya? Hai kamu yang, siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Kalau Tuhan yang berkata berarti kita yang bodoh. Ya kita nggak usah nunjuk orang lain ya. Kita yang bodoh, saya yang bodoh. Ya kan? Ya, dikatakan hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi kalau ada orang yang sulit untuk ngerti, sulit untuk percaya, ini karena hati kita ini lamban, hati kita ini lemot, loadingnya lama. Seperti orang mau masuk YouTube itu muter-muter, kurang ininya, sinyalnya kurang bagus atau kuotanya yang habis itu. Nggak masuk, loading lama. Ya, jadi hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Coba kita ini memiliki hati yang kalau firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kenapa Tuhan kasih telinga kita 2, mulutnya cuma 1? Nah, mulut 1 aja sudah ramai ya kan. Kalau mulutnya yang 2, telinganya 1, terlalu ramai. Nah jadi mulutnya cuma 1, telinganya 2. Supaya apa? Supaya cepat mendengar, cepat menangkap firman Tuhan, cepat menangkap kebenaran. Amin. Nah ini supaya cepat. Nah, saat kita mendengar firman Tuhan, kita ini sering berlambat-lambat. Nah, saya pernah punya teman, seorang hamba Tuhan, dikasih nubuatan. Nubuatannya apa? Aku melihat bahwa engkau sedang berbisnis, bisnis kuliner, bisnisnya bisnis makanan. Kamu akan buka restoran dan itu akan rame, ya kan? Nah, bahkan sampai dia berkata seperti ini. Pokoknya kalau sampai gagal, saya rela undur jadi pendeta, katanya. Hebat banget kan hamba Tuhan ini. Pokoknya saya rela undur jadi pendeta kalau sampai nubuatan ini gagal. Dia buka restoran dan rame. Ya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama teman hamba Tuhan yang lain. Nah, gini, kalau yang dinubuatkan yang baik itu langsung yes, amin, amin, gitu kan. Tapi coba hamba Tuhan ini disuruh gini, sekarang pergilah ke Papua, ke tanah yang paling pelosok, yang paling dalam, injili, menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mungkin dia akan berkata, aku harus doa puasa dulu 3 hari 3 malam. Berpikir lama, lamban untuk mengikuti firman Tuhan. Ya.
Apa yang Tuhan perintahkan, cepat lakukan. Itu artinya bergerak cepat, gercep, ya kan? Gerak cepat. Ya. Nah ini. Tetapi seringkali kita lamban untuk melakukan. Sudah dengar firman Tuhan, tahu rahasianya ini, tetapi masih saja sulit untuk melangkah, ya kan? Sulit untuk melangkah. Misalnya, kamu akan mengalami terobosan baru. Jika seket-seketnya itu artinya ada pengampunan, ada pemulihan, itu berkatmu akan turun. Oh, tapi masih gini, wah, berdoa dulu lah. Berdoa dulu. Doa puasa dulu. Cuma melakukan itu aja. Ya seperti seorang anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Guru yang baik, katanya. Apa yang harus saya lakukan supaya aku masuk surga? Nah, Tuhan Yesus berkata tentang hukum Taurat. Ya kan, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan menyembah Allah lain, ya kan. Terus hormatilah ayah dan ibumu. Orang muda ini berkata seperti ini, oh sejak kecil saya sudah lakukan itu. Apalagi yang perlu saya lakukan? Nah, karena dilihat dia orang kaya, sekarang jualah harta bendamu, berikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Nah, langsung pergi. Anak muda ini pergi. Makanya ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa? Ya untuk melakukannya itu terlalu lambat. Padahal maksud Tuhan, jualah segala milikmu, itu artinya gini, jangan engkau terikat oleh kekayaan, oleh harta. Jangan terikat. Ya. Artinya walaupun kita memiliki segala sesuatu, jangan merasa itu milik kita semua. Semuanya adalah milik Tuhan. Sewaktu-waktu diambil Tuhan, ya kita bisa apa? Bahkan nyawa kita sendiri, kalau Tuhan ambil kita nggak bisa nolak lagi, nggak bisa, wah besok Tuhan jangan ambil sekarang, ya kan? Tetapi kita namanya hamba, ya kapanpun selalu siap, ya. Nah ini makanya kenapa ayat ini muncul, ya kan? Coba kita baca sekarang di Yohanes. Nah, jalan ke depan, Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Sudah ketemu? Ya, kita baca ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ini perhatikan ya, kalau Tuhan tidak mempercayakan dirinya, ya karena Tuhan tahu siapa manusia itu, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang ada di dalam hatinya, Tuhan tahu. Makanya tidak sembarangan Tuhan mempercayakan dirinya. Jadi gini, banyak orang yang kalau ditanya apakah kamu percaya Yesus, percaya. Nah sebaliknya, apakah Tuhan mempercayai kita? Ini masalahnya. Apakah Tuhan mempercayai kita? Nah supaya kita dipercayai, ya tentunya kita jangan lamban untuk bertindak supaya kita dipercayai, ya. Jangan sampai seperti ayat Lukas 24-25 tadi ya. Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu. Nah,
Jadi jangan sampai kita lamban supaya kita dipercayai, dapat dipercayai oleh Tuhan. Amin. Nah ini. Jadi jangan terlalu lama. Misalnya ada orang yang ada masalah ini sebenarnya. Tetapi ketika diminta siapa yang butuh didoakan, diam saja. Ya kan? Siapa yang perlu saat ini pelepasan, diam saja. Mungkin malu karena wah, saya kan sudah melayani, masa kan butuh pelepasan gitu kan. Nah, tetapi kalau saya sendiri secara jujur, kalau di tengah-tengah tim saya bilang doakan saya ini. Saya lagi ngalami serangan ini. Ya, saya jujur, walaupun gembala, walaupun hamba Tuhan, pemimpin mereka, tetapi kalau saat mengalami sesuatu, saya akan tetap apa adanya. Karena lebih baik cepat beres, cepat selesai daripada saya tunda-tunda, gitu ya. Jadi saya rasakan, nah, ini ya. Jadi iman kepada Yesus ini semua orang sudah punya. Sekarang iman yang dari Yesus. Jadi sekarang seperti ini. Kalau kita masih kurang percaya, cepat seperti seorang bapak yang anaknya bapak yang anaknya ngalami ayan ini. Langsung dia berteriak, nggak mau kehilangan kesempatan itu. Berteriak bahwa, iya Tuhan, sekarang aku percaya. Dan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya iman kita belum sepenuh yang Tuhan harapkan. Belum sepenuh yang Tuhan mau. Makanya kita menyadari ini. Dan justru Tuhan akan tolong kita. Amin. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan cepat mengulurkan tangannya. Ya. Jadi yang jelas seperti di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan seperti ini. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berhasil imannya, ini bukan semata-mata bukan karena kita pinter, bukan karena kita ini lebih daripada yang lain. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Amin. Nah, yang perlu kita usahakan apa? Kita ini banyak kekurangan. Nah, yang perlu kita usahakan cuma melakukan sebagai balas budinya, ya, sebagai apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani Dia. Ya. Jadi kita belajar kalau orang-orang lain berkata, ya, dan Tuhan pun berkata kepada mereka yang sudah disembuhkan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, imanmu telah menyelamatkan